Sebelum lanjut, tolong dibantu dengan subscribe. Legenda Sang Monster. Chapter 2. Awal mula Sang Legenda. Sinar matahari pagi membangunkan Ling Tian yang tidur di salah satu cabang pohon yang tinggi. Dia tidak berani untuk tidur di tanah karena takut pada binatang buas. Dari atas pohon, Ling Tian memandang ke arah gunung kematian yang dipenuhi oleh kabut. Telah terus menguatkan tekadnya agar tidak menjadi ragu untuk berjalan melewati gunung kematian yang penuh dengan bahaya. Piu. Menarik napasnya dalam-dalam lalu mengeluarkannya dengan kasar, Ling Tian pun melompat dari pohon dan langsung berjalan memasuki gunung kematian. Udara segar terasa mengisi paru-parunya saat dia telah masuk ke dalam gunung itu. Ling Tian berjalan terus ke depan sambil memperhatikan sekelilingnya dan tetap waspada. Semakin ke dalam dia berjalan, pohon-pohon di sekelilingnya juga semakin besar dan semakin tinggi. Setelah berjalan selama 3 jam, Ling Tian pun merasa kelelahan. Suhu di dalam gunung itu juga berubah menjadi semakin dingin. Dia singgah beristirahat sejenak untuk memulihkan kekuatan fisiknya. Energinya masih dalam keadaan penuh, karena yang digunakannya adalah murni kekuatan tubuhnya. Ling Tian sengaja melakukan hal itu karena dia takut untuk menggunakan energi Qi-nya. Sebab nanti bila ada bahaya, dia bisa melarikan diri dengan cepat menggunakan kekuatan energi Qi tersebut. Saat kondisi tubuhnya telah pulih kembali, Ling Tian segera melanjutkan perjalanannya. Dia terus mengambil rute yang lurus ke depan agar tidak tersesat. Setelah beberapa saat kemudian, insting Ling Tian merasakan adanya bahaya. Nalurinya merasa bahwa ada banyak tatapan mata yang memperhatikannya. Dia pun bersiap-siap mengaktifkan energi Qi-nya untuk melarikan diri. Gur. Tiba-tiba dari balik pepohonan, muncul beberapa serigala perak yang masih muda mengelilingi Ling Tian. Serigala perak yang masih muda adalah binatang roh tingkat 1, yang kultivasinya pada tahap keempat bintang perunggu. Jika serigala perak telah dewasa, kultivasinya berada pada tahap ke-6 bintang perunggu. Dan bila serigala perak telah menjadi tua, dia akan mempunyai tanduk di kepala dan kultivasinya berada. Nalurinya merasa bahwa ada banyak tatapan mata yang memperhatikannya. Dia pun bersiap-siap mengaktifkan energi Qi-nya untuk melarikan diri. Gur. Tiba-tiba dari balik pepohonan, muncul beberapa serigala perak yang masih muda mengelilingi Ling Tian. Serigala perak yang masih muda adalah binatang roh tingkat 1, yang kultivasinya pada tahap keempat bintang perunggu. Jika serigala perak telah dewasa, kultivasinya berada pada tahap ke-6 bintang perunggu. Dan bila serigala perak telah menjadi tua, dia akan mempunyai tanduk di kepala dan kultivasinya berada pada tahap ke-9 bintang perunggu. Kekuatan binatang roh juga tergantung dari kekuatan garis darahnya. Semakin tinggi tingkat binatang roh, itu berarti semakin tinggi pula kekuatan garis darahnya. Meskipun serigala perak yang sekarang mengelilingi Ling Tian umurnya masih muda, tetapi kemampuannya sudah satu tingkat di atas kultivasinya. Ling Tian merasa saat ini dia mungkin benar-benar akan kehilangan nyawanya, sehingga dia berusaha untuk tidak pernah menurunkan sedikit pun tingkat kewaspadaannya. Serigala perak yang berada di depan. Ling Tian tiba-tiba langsung melompat dan menerkamnya. Ling Tian dengan refleks menghindari terkaman serigala itu, tapi lengan kanannya tetap terluka akibat terkena cakar dari serigala tersebut. Tanpa memperhatikan luka pada lengannya, Ling Tian pun dengan cepat berlari ke depan menggunakan seluruh energi Qi-nya. Para serigala perak juga dengan cepat mengejar Ling Tian. Banyak luka cakar yang terbentuk di bahu dan belakang Ling Tian. Pakaiannya sudah compang camping tak karuan, darahnya pun terus menetes tanpa henti. Ling Tian merapatkan giginya dengan keras untuk menahan sakit yang ia rasakan, dan tidak berani untuk mengendurkan kecepatan. Setelah sekitar 30 menit berlari, Ling Tian tiba-tiba menghentikan langkah kakinya. Di depannya adalah sebuah air terjun yang tebingnya sangat curam. Jika seseorang terjatuh, mungkin dia akan langsung mati. Ling Tian kini dihadapkan dengan dua pilihan. Pilihan pertama melompat ke dalam tebing dan langsung mati, atau pilihan kedua tetap tinggal dan tersiksa sampai mati karena dicabik-cabik oleh para serigala. Gur. Geraman para serigala membuat Ling Tian bergerak secara otomatis untuk melompat ke dalam tebing yang curam itu. Daripada mati perlahan-lahan dan tersiksa, lebih baik mati dalam sekejap, gumam Ling Tian sambil menutup matanya karena tidak berani melihat hal apa yang akan membuat dirinya mati. Biur. Suara cipratan terdengar dan Ling Tian merasakan tubuhnya tenggelam ke dalam air yang sangat dingin.
Matanya secara spontan terbuka, dan ia melihat dirinya terus meluncur dengan cepat ke bawah air. Ling Tian mencoba memperlambat kecepatan tenggelamnya, dan ternyata itu berhasil. Kakinya akhirnya menyentuh dasar dengan pelan, lalu dia ingin mendorong dirinya kembali ke atas air. Tapi sebelum cahaya yang sangat terang tepat berada di depannya. Dengan berenang perlahan, Ling Tian mendekati sumber cahaya tersebut, dan setelah lebih dekat dengan cahaya itu, dia pun merasa sangat takjub dengan apa yang telah dilihatnya. Ternyata itu adalah sebuah gua di bawah air. Ling Tian dengan hati-hati masuk ke dalam gua tersebut. Setelah berada di dalamnya, dia pun merasa lebih takjub lagi. Tidak ada setetes air pun yang masuk ke dalam gua. Dan ada sebuah api kecil yang mempunyai 7 warna berbeda, Mela. Tepat di tengah gua, cahaya yang menerangi seluruh gua itu pun berasal dari api tersebut. Dengan perasaan yang bercampur aduk antara takut, takjub dan terkejut, Ling Tian tanpa sadar melupakan semua rasa sakit yang dideritanya akibat dari luka yang terdapat pada tubuhnya. Api kecil itu seperti terbangun dari tidurnya karena merasakan kehadiran Ling Tian. Wajah Ling Tian langsung berubah pucat, ketika melihat api kecil itu bergerak ke arahnya. Tubuhnya tiba-tiba terasa kaku dan terdiam seperti patung. Dia hanya bisa pasrah dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah berada dekat dengan tubuh Ling Tian, api kecil tersebut berhenti sejenak lalu berputar-putar mengeliling seluruh tubuhnya. Beberapa saat kemudian, api kecil itu pun telah selesai mengelilingi tubuh Ling Tian. Dan anehnya lagi, semua luka yang ada pada tubuhnya sembuh tanpa meninggalkan bekas sedikitpun. Ling Tian tiba-tiba bisa menggerakkan tubuhnya lagi, dan dia juga merasakan sensasi yang aneh menjalari setiap lubang pori-porinya. Tubuhnya penuh dengan vitalitas yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. "Terima kasih," ucap Ling Tian sambil memegang tinjunya lalu membungkuk memberi hormat kepada api kecil yang berada di depannya. Api kecil itu bergerak naik turun seperti mengangguk mengerti dengan apa yang dilakukan oleh Ling Tian. Namun, tiba-tiba dengan kecepatan yang tak bisa dilihat oleh mata, api kecil itu langsung menembak masuk ke arah dantian Ling Tian. Ling Tian seketika merasakan dantiannya menjadi sangat panas. Dia dengan refleks langsung duduk bersila, lalu mengedarkan kesadaran spiritualnya untuk memeriksa apa yang terjadi pada dantiannya tersebut. Dalam kesadaran spiritualnya, Ling Tian melihat dantiannya membesar. Dari ukuran sekecil buah anggur, kini telah menjadi seukuran buah jambu. Meridiannya yang tersegel pun langsung terbuka. Energi murni yang sangat besar mengalir ke seluruh tubuhnya melalui meridiannya. Pori-pori yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba membuka, seolah-olah setiap sel dalam tubuhnya kelaparan karena mereka semua mulai menyerap energi murni tersebut dengan cepat. Bang! Ledakan teredam datang dari dalam tubuh Ling Tian. Kultivasinya langsung naik menjadi tahap keempat bintang perunggu. Bang! Bang! Ledakan teredam terus datang dari dalam tubuh Ling Tian, kultivasinya pun terus naik tanpa ada tanda-tanda berhenti. Tahap kelima bintang perunggu, tahap keenam, tahap ketujuh, tahap kedelapan, tahap kesembilan. Bang, bang, bang. Ling Tian tak mampu menghentikannya. Tahap pertama bintang perak, tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat, tahap kelima, tahap keenam, tahap ketujuh, tahap kedelapan. Dan akhirnya terhenti pada tahap ke-9 bintang perak. Hanya dalam sehari kultivasinya telah naik 15 tingkatan, yang hal tersebut juga belum pernah terjadi di dunia fana maupun di dunia abadi. Apa itu jenius? Apa itu super jenius? Tak ada kata yang tepat untuk mengumpamakannya selain menjulukinya dengan kata monster. Dantiannya juga telah berubah membesar menjadi seukuran buah semangka. Energi ki di dalamnya pun sangat murni, lebih murni dari semua kultivator yang ada. Sebelum Ling Tian tersadar, tiba-tiba banyak gambar berputar-putar di dalam benaknya. Semua gambar-gambar itu adalah tentang ilmu pengetahuan surgawi. Seperti ilmu seni bela diri, teknik berkultivasi, cara meramu pil, cara membuat susunan formasi arai, cara menempa senjata dan lain-lain. Dari semua pengetahuan yang didapatkannya, akhirnya Ling Tian mengetahui bahwa api kecil itu adalah api tingkat tertinggi dari semua jenis api, yang disebut sebagai api ilahi. Api ilahi diciptakan oleh Dewa Agung, pimpinan para dewa, dari tanah coklat, dari air biru, dari api merah, dari angin putih, dari emas kuning, dari petir ungu, dari pohon dunia hijau. Dari sinilah asalnya 7 warna yang terdapat pada api ilahi.
Api lahi tercipta jutaan tahun yang lalu untuk memusnahkan para iblis yang saat itu berkhianat dan berencana menyerang kerajaan langit. Inilah yang disebut sebagai era para dewa. Dan karena itu pula, Ling Tian mengetahui bahwa dia tidak perlu lagi untuk mengkonsolidasikan pondasi kultivasinya. Karena pondasi kultivasinya telah berkonsolidasi secara otomatis setiap kali kultivasinya naik yang disebabkan api lahi. Ling Tian pun mengedarkan kesadaran spiritualnya untuk memeriksa api lahi, dan ternyata api lahi telah menyatu ke dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian, Ling Tian mengembalikan kesadaran spiritualnya dan membuka matanya. Dia masih merasa apa yang dialaminya saat ini seperti mimpi. Mengangkat lengannya, dan dengan perintah dari pikiran Ling Tian, dia mencoba mengeluarkan api lahi ke telapak tangannya. Api lahi pun segera muncul dari telapak tangan Ling Tian. Kemudian dengan perintah pikirannya lagi, dia mencoba memasukkan kembali api tersebut. Ling Tian terus mencoba berulang kali sampai akhirnya dia pun terbiasa dengan api lahi yang ada di tubuhnya. Kini ia seperti anak kecil yang sangat gembira mendapatkan mainan baru seperti itu. Bersambung.